Selama semester 1 kemarin IHSG terkoreksi cukup dalam, kinerjanya juga kurang memuaskan. Bagaimana proyeksi IHSG di semester kedua 2023 ini, Mas Rudi? Iya, kalau kita perhatikan di semester 1 kemarin, memang untuk dari aliran dana itu cukup banyak masuk ke SBN dibandingkan untuk dari equity market. Di mana kalau kita lihat memang ini disebabkan untuk dari kurva yang bisa dikatakan cukup stagnan. Sehingga memang untuk kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan The Fed sendiri yang masih cukup hawkish, ini yang menyebabkan untuk dari SBN cukup menarik dibandingkan untuk dari equity market. Sehingga memang ini menyebabkan kalau kita lihat secara year to date pergerakan IHSG kita kurang menarik. Namun kalau kita perhatikan di semester kedua ini harapannya kalau kita lihat dengan mulai memasuki untuk dari beberapa kebijakan yang cukup baik untuk dari equity market seperti kemungkinan akan adanya cut rate dan juga untuk dari beberapa EPS untuk dari korporasi yang cukup baik, harapannya memang akan mendongkrak untuk dari pergerakan IHSG dimotori oleh saham-saham blue chip tentunya Mbak Safrina dan juga Mbak Safira. Oke, baik Mas Rudi, ini kalau kita lihat memang sepanjang semester 1 ini kan banyak terpengaruh oleh sentimen global begitu ya dari The Fed yang juga memang masih akan hawkish di 2 kali untuk tahun ini begitu ya. Ini apakah memang di semester 2 2023 masih akan berlanjut sentimen-sentimen tersebut atau akan ada sentimen lain begitu ya mempengaruhi gerak laju IHSG khususnya untuk di semester 2 2023? Nah, sebenarnya kalau untuk dari equity market sendiri tidak seburuk itu ya. Karena kalau kita lihat untuk dari beberapa IPO yang ada di Indonesia bisa dikatakan cukup baik. Memang untuk dari IPO yang bisa dikatakan jumbo itu belum bisa menyamai untuk dari pergerakan IPO-IPO yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat dengan ketersediaan cash yang cukup ample untuk dari beberapa emiten yang didapatkan dari 2022 kemarin, itu mereka bisa melakukan untuk dari buyback sendiri. Sehingga memang kalau kita lihat dari beberapa aksi korporasi yang dilakukan, itu adalah aksinya adalah buyback. Sehingga kalau kita lihat di beberapa emiten big caps itu mulai adanya pergerakan kenaikan. Sehingga memang kalau kita lihat untuk dari IHSG kita masih cukup solid. Apalagi kalau harapannya dengan adanya memasuki political year, di mana kebijakan-kebijakan populis itu akan mendongkrak dari beberapa sektoral, seperti untuk dari consumer dan juga untuk dari telekomunikasi. Yang kita tahu memang untuk dari caps-nya, kapitalisasi pasarnya cukup besar di IHSG kita, Mbak Safira dan juga Mbak Baik. Safrina. Jadi sektor energi memang terkoreksi begitu dalam di semester 1 2023 ini, namun sektor-sektor lainnya seperti consumer ini diharapkan akan terdongkrak ya dengan adanya beberapa momentum-momentum juga di ekonomi yang diharapkan akan terjadi di semester 2 2023. Nah, khusus masih mengenai sektor energi ini dan kita ketahui juga kan sebenarnya harga tahun 2022 itu harga yang anomali tercipta untuk komoditas-komoditas andalan seperti batu bara. Apakah pelemahan yang memang sebenarnya adalah bentuk dari normalisasi harga komoditas batubara ini akan terus berlanjut di semester 2 2023 dan bagaimana juga dampaknya sampai akhir tahun ini untuk emiten-emiten di sektor energi sendiri ke depannya? Ya, kalau kita perhatikan harga batu bara kemungkinan besar masih akan menghadapi tren penurunan setidaknya sampai dengan kuartal 3 2023 ini. Meskipun secara volume untuk dari data Bloomberg sendiri masih adanya kenaikan. Namun kalau kita perhatikan sebenarnya untuk dari inventory yang dimiliki oleh Cina yang bisa dikatakan cukup banyak ya. Ini yang memang menghambat untuk dari harga batu bara bisa meningkat kembali. Dan juga kalau kita perhatikan untuk dari beberapa negara lain ya katakanlah seperti untuk dari Rusia dan juga Jepang itu juga mulai campaign untuk dari energi terbarukan sehingga memang untuk dari harga batu bara bisa dikatakan cukup stagnan lah untuk di 2023 ini. Namun kalau kita lihat juga tidak hanya untuk dari risikonya ya, kita harus tetap melihat masih ada peluang untuk dari harga batu bara sendiri di mana untuk dari beberapa hal yang kita lihat untuk di Cina pemulihan ekonomi yang diharapkan bisa untuk kembali bertumbuh ya, sehingga memang untuk dari inventorinya nanti akan berkurang, sehingga permintaan untuk dari batu bara kembali meningkat. Namun memang untuk di tren 2023 ini harga batu bara tidak akan semenarik di tahun 2022 Ya. sebelumnya Mbak Safrina dan juga Mbak Safira. Baik, ini kalau misalnya terkait untuk sektor lain bagaimana nih? Ini kalau kita perhatikan begitu ya semenjak pemerintah mencabut
status pandemi Ya, menjadi menjadi endemi endemi. ini kalau kita lihat memang sektor kesehatan terus Terkoreksi. trennya menurun begitu ya. Ini menurut Anda seperti apa sih proyeksi sektor kesehatan sendiri dan sektor-sektor lainnya begitu ya di semester 2 2023? Ya, kalau untuk dari sektor kesehatan memang saat ini menuju normalisasi Mhm. efek dari extraordinary case yang terjadi di 2021 dan juga di 2022. Karena kalau kita lihat untuk dari okupansi bed ratio-nya sendiri itu meningkat signifikan, bahkan lebih dari 100%. Sehingga memang wajar untuk dari laba bersih yang dicetak oleh emiten-emiten kesehatan di 2021 dan juga di 2022 itu meningkat. Namun terjadi pelemahan di 2023 karena normalisasi. Tetapi kalau kita perhatikan untuk dari kejadian di beberapa emiten kesehatan, mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dan juga untuk mempercanggih untuk dari alat kesehatannya, itu menjadi hal yang cukup menarik. Apalagi untuk saat ini, untuk dari pasien-pasien yang ada di Indonesia masih cukup banyak melakukan pengobatan di luar Indonesia. Sebenarnya ini menjadi momentum untuk di beberapa emiten, khususnya untuk di rumah sakit, itu untuk memperbaiki dari sisi teknologi yang ada saat ini. Sehingga memang itu dapat menyerap untuk dari masyarakat di Indonesia sendiri. Selain untuk dari emiten rumah sakit, yang tadi saya katakan untuk dari sektor consumer, dengan adanya memasuki political year ya, jadi memang Ya. untuk dari kebijakan-kebijakan populis, ini diharapkan ya untuk mendongkrak dari sektor-sektor consumer yang memang bisa dikatakan cukup banyak produknya bisa digunakan sebagai nantinya komoditi serangan fajar. Dan juga kalau kita lihat untuk dari beberapa sektor lainnya juga seperti transportasi, lalu juga telekomunikasi, dan juga jasa advertising khususnya untuk iklan sendiri itu juga akan menjadi sektor yang cukup menarik untuk memasuki di tahun politikal Baik. di 2023 ini, Mbak Safrina, Mbak Safira. Menyongsong 2024 ada harapan ya di sektor-sektor tersebut, Mas. Nah, mungkin kita berusaha menganalisanya kembali secara general karena kita ketahui di semester 1 ini laggard utamanya adalah uncertainties karena faktor-faktor global. Jadi era suku bunga tinggi, inflasi yang juga belum mereda di negara-negara maju yang menjadi trade countries juga dengan Indonesia dan juga apa yang terjadi di Cina ya yang memang juga belum berhasil kembali memperbaiki pertumbuhan ekonominya. Apakah di semester 2 ini faktor makroekonomi global masih akan menjadi pemberat utama dari penggerak IHSG atau Anda melihatnya malah kecenderungan IHSG akan menguat, bullish kembali dengan uncertainties yang akan mulai mereda di semester 2 2023? Iya, kalau kita lihat sebenarnya masih akan ada untuk dari risiko ya, yang kalau kita lihat kemungkinan untuk dari pengumuman The Fed di kuartal 3 itu ya, apakah memang untuk dari hawkish masih akan dilanjutkan atau tidak. Karena memang untuk saat ini masih cukup berimbang untuk dari secara konsensus antara untuk dari mulai adanya pemotongan untuk dari suku bunganya sendiri atau justru menaikkan kembali dari suku bunganya sendiri. Namun kalau untuk dari ISG sendiri, kalau kita perhatikan sejauh ini investor untuk di Indonesia masih untuk adanya followers ya, khususnya untuk dari global. Jadi saya rasa pergerakan ISG kita saat ini masih akan dipicu oleh adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh para investor asing, khususnya untuk dari yang terkait dengan untuk dari US dan juga untuk dari Eropa, Mbak Safrina dan juga Mbak Safira. Baik, Mas Rudi ini masih mengenai perlambatan ekonomi China begitu ya sebagai mitra dagang terbesar Indonesia di dunia begitu ya. Ini kalau misalnya kita lihat ini seberapa besar sih efeknya terhadap perindustrian ya di dalam negeri dan juga emiten-emiten lainnya yang memang masih berhubungan dengan China sendiri. Ya, untuk dari emiten-emiten khususnya di Indonesia masih cukup banyak ya, baik dari sisi impor dan juga untuk dari ekspor Ya. yang mereka lakukan kecenderungannya ke China dan juga mungkin India, yang dimana rata-rata memang untuk dari sektor-sektor yang terkait dengan komoditas. Saya rasa untuk dari Cina yang masih cukup struggling dengan ekonominya, lalu juga untuk dari sisi perbaikan untuk dari properti yang ada di Cina sendiri, itu menjadi salah satu antara baik dan juga buruk ya. Karena kalau untuk dari sisi baiknya sebenarnya kita bisa saja mendapatkan hal yang baik dari adanya struggling di sektor properti di Cina, kita bisa tarik untuk dari para investor yang masuk ke Indonesia. Namun yang tidak baiknya adalah kalau kita lihat untuk dari saat ini ternyata masih cukup banyak emiten-emiten kita mengharapkan untuk dari perbaikan ekonomi di Cina. Jadi memang
Cukup sulit ya untuk melihat bagaimana apakah Cina bisa tidak memberikan dampak yang besar atau tidak. Saya rasa saat ini masih cukup besar dampaknya Ya. khususnya untuk dari ke emiten dan juga komoditas di Indonesia, Mbak.